Yang terhormat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Bapak Dr. Freddy Haris ACCS, yang saya hormati seluruh pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan tentu saja yang saya hormati seluruh rekan-rekan wartawan, baik dari media cetak, elektronik maupun digital. Bapak Ibu yang kami hormati, belakangan ini publik dihebohkan dengan kemunculan 3 pemuda, yakni Alvin, Sepriadi, dan Alfred yang tergabung dalam grup Warkopi dan disebut-sebut mirip dengan legenda Warkop DKI. Namun kendati demikian, kemunculan mereka justru membuat lembaga Warkop DKI hingga Om Indro Warkop memberikan teguran lantaran Warkopi dinilai menirukan gaya dari legenda Warkop DKI. Warkopi dituding melanggar hak kekayaan intelektual. Nah, untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Sebenarnya fenomena apa sih yang sedang terjadi dalam kupas tuntas Warkopi perspektif kekayaan intelektual. Dan tentu saja kami juga akan membuka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan wartawan serta Bapak Ibu sekalian. Dan pastinya rekan-rekan wartawan atau rekan-rekan media sudah sangat penasaran. Sebenarnya ada nggak sih pelanggaran yang dilakukan oleh Warkopi dalam kacamata kekayaan intelektual? Langsung saja kami persilahkan Bapak Freddy Haris untuk memberikan pencerahan kepada rekan-rekan media serta hadirin sekalian. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Irma. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan ya kawan-kawan ya Pak media wartawan, media cetak dan media elektronik atau media mainstream lainnya ya, para kawan-kawan juga dari kantor wilayah serta kawan-kawan di lingkungan Dirjen KI. Kenapa saya minta sama Irma hal ini dilaksanakan press conference, karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, itu gimana tuh Pak Dirjen, mana tuh Warkopi gimana dong, kasih tahu dong, tolong dong. Ya udah, saya bilang Mak, hari Senin kita ngobrol lah gitu. Padahal waktu itu saya sedang di daerah gitu, dan akhirnya kami pelajari semuanya. Oh ya, ternyata memang perlu pencerahan buat teman-teman semua. Jadi saya lihat akhirnya satu-satu kita lihat, ini. Kalau soal merek ya, Om Indro ya dan almarhum Om Kasino sama Om Dono gitu kan, mereka udah punya tuh merek Warkop DKI ya, merek yang menarik. Jadi kalau merek ya, orang menggunakan Warkop DKI ya, merek dan lain sebagainya ya harus izin sama Om Indro dan ahli warisnya. Saya nggak tahu apakah ada pengalihan hak atau tidak, tapi di tempat kami masih tetap. Nah, jadi kalau soal hiburan dan lain sebagainya ya kalau trademark. Tapi yang menarik di sini adalah hak cipta. Ya, buat saya menarik, ini menjadi perbincangan karena memang intinya nanti di intellectual property atau kekayaan intelektual ya. Kenapa intinya ada di intellectual property? Sebenarnya itu hak ciptanya seperti apa sih? Jadi kita masuk ke sana. Kalau dilihat dari hak ciptanya, gitu kan, di situ yang teman-teman tadi yang 3 orang anak muda, ya, itu sebenarnya memang dia akan menggunakan nama kasino, menggunakan nama Indro Donat, tentunya akan harus izin, kan harus izin di situ, harus izin ya, harus izin. Inti keduanya adalah Warkop itu sendiri ya. Kalau dia dijadikan merek dagang dan merek usaha ya tentunya itu nggak boleh tanpa izin, karena Warkop DKI sudah punya merek. Kembali lagi ke hak cipta, ini yang menarik. Akhirnya kami periksa semuanya, kami periksa bagaimana sih sistem perjalanan lisensi di Indonesia gitu kan. Saya mulai mungkin dari zaman dulu TVRI itu ada namanya Ibu Ani Sumadi, dulu Pak Sumadi itu di televisi. Beliaulah orang yang cukup kreatif membuat kuis berpacu dalam menu dan sebagainya. Namun ternyata kan kuis-kuis itu merupakan
jiplakan dari kuis-kuis yang ada di Amerika Serikat gitu kan, karena Amerika Serikat banyak sekali kuis-kuis tersebut ya. Dan ketika sekarang kan sudah terbuka, jadi tinggal lihat aja berpacu dalam media bahasa Inggris sudah keluar deh nanti kuis-kuis yang zaman dulunya gitu kan. Namun tahun itu kan orang belum melek KI, jadi ya biasa-biasa saja semuanya berjalan ya, pengacaranya Kus Hendratmo, Tanto Yahya, Helmi Yahya dan sebagainya. Jadi ya sudah nggak apa-apa. Cuma sekarang kan zamannya udah zaman open, zaman keterbukaan. Jadi pasti nanti kalau ada hal seperti itu orang akan lihat gitu. Ini gimana nih ya? Ada yang senang sama Om Indro, nanti bilang, wah nggak bisa dong, itu harus izin sama Om Indro gitu. Ada yang lain, oh nggak bisa dong, karena ternyata Warkop juga kan niru-niru yang lain, lagu-lagunya juga yang lain. Nah, seperti inilah saya bilang ya. Ini yang harus kita mungkin kita diskusikan gitu kan. Nanti mungkin dilihat cuplikan-cuplikannya Mbak Irma ya. Ada film-filmnya ya yang mirip, yang ini segala macam. Dulu juga ada yang namanya Family 100 Sony Tulung, tapi Sony Tulung udah mulai agak melek tuh. Karena dia adalah mendapatkan lisensi dari Fremantle media internasional. Jadi dia Family 100 dia mendapatkan lisensi. Artinya di situ sudah ada. Jadi pelanggaran KI. Saya ingat tahun 2008 memang banyak kasus-kasus yang kuis-kuis televisi waktu itu masuk ke Dirjen KI. Cuma karena saya direktur IT, saya dengar aja dari Pak Dirjen oleh Pak Sombeng. Cuma saya nggak tanggapi ya karena memang bukan tugas saya. Nah sekarang ini banyak nih orang bilang plagiat, orang bilang peniruan lah gitu kan. Nah karena orang sudah mulai melekai maka kita harus hati-hati. Tapi bukan berarti kreativitas itu menjadi sangat terbatas, enggak. Ini kan cuma sederhana nih teman-teman. Siapa sih Irma namanya tuh yang 3 orang tadi? Albert. Apa? Nggak ada di sini. Ya, Alvin Pak. Alvin. Alvin, kemudian Alfred sama Sepriadi. Alvin, Alfred, dan Sapriadi. Beliau sendiri bertiga atau melalui manajernya ya tinggal datang aja ke Kom Indro, ya Om Indro Warkop atau ke manajemen Indro Warkop gitu kan. Karena kan juga mereka membuat statement kami sudah izin ya. Yang paling penting izinnya tertulis. Karena haki, saya selalu cerita haki itu ceritanya tentang nilai ekonomi. Kalau nggak ada nilai ekonominya mungkin ya udah. Tapi kan teman bertiga ini pasti nanti akan dapat honor, dapat misalnya kontrak panggung dan sebagainya. Nah itu yang harus diatur. Kalau nggak ada nilai ekonomi sih nggak apa-apa. Zaman dulu juga banyak Petrogaring itu juga nggak ada yang mau mengklaim ya karena memang tidak ada nilai ekonominya, value-nya itu ada di nilai budaya. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi nanti dilihat. Ini kan masuk juga kan dari temannya Om Indro ngomong kok nggak bisa, tapi dari orang yang seneng sama Warkopi pada akhirnya membuka hal-hal yang lama-lama. Ya, contohnya Warkop bilang nih Pak Dirjen, Warkop juga niru DKI film chip gitu kan. Warkop juga niru Mr. Bean, Warkop juga niru Three's Company ya. Itu kan mulai suaranya itu Pak. Itu yang chip, yang Warkopnya ada nggak? Yang Mr. Bean. Yang Mr. Bean. Ini lucunya di situ, memang menariknya KI di situ. Makanya KI menjadi penting supaya nanti kita hidupnya lebih asik aja. Tamunya datang. Oh, iya. Kan pasti ketawa berkali-kali nanti ketawa duluan merasa kabel terus. Jadi begitu tuh.
Bayangin sekarang semuanya itu saling memberikan bukti bukti bahwa ini lo niru, ini niru. Saya bilang ya nggak apa-apa, bagus juga, itu kan kreativitas namanya kita. Cuma intinya sederhana, ayo izin, gitu aja, izin sama yang punya ide, gitu doang. Kalau itu komersial, ya nanti bicarain lisensinya. Kalau nggak komersial sih nggak apa-apa. Misalnya kalau Warkopi DKI nggak ada nilai komersialnya, tinggal izin, Om Indro, boleh nggak saya niru-niru, itu sederhana. Jadi kita mau bikin kompleks atau kita mau bikin sederhana, itu aja. Buat saya, karena ada nilai ekonomi, ya harusnya bicara berapa sih lisensinya yang harus diinikan. Om Indro juga seneng-seneng juga kan, karena mungkin Warkop sudah tidak dikenal oleh generasi yang sekarang, tiba-tiba ada Warkopi, jadi orang tahu apa sih Warkopi, oh ternyata itu grupnya Om Indro. Jadi itu juga istilahnya simbiosis mutualisme lah. Ya kan? Mungkin anak sekarang juga kalau walaupun terkenal dengan Charlie Chaplin gitu kan, mungkin juga kalau misalnya ada anaknya Idris yang kecil ditanya Charlie Chaplin siapa sih Pak, anaknya Irma yang kecil Charlie Chaplin siapa sih gitu kan. Apalagi kalau saya tanya, kenal nggak Tristoges? Padahal itu film lama kan, orang film bisu juga kok Tristoges, ya. Dia nggak tahu. Tapi kan kalau ada tiga ini kan menarik. Jadi itu. Jadi harapan kita KI menjadi penting. Ya, terutama hak cipta. Jadi pemahaman. Dulu saya juga bilang sama Irma, banyak loh lagu-lagu Indonesia juga yang mirip-mirip nih kan. Ya, Asal Kau Bahagia Armada aja sama Liu Xingfu, kan perlu diteliti nih siapa yang duluan nih, gitu kan. Lalu Cinta Ini Membunuhku dari The Massive mirip sama I Don't Love You. Nah, saya bilang sama waktu itu sama Ahmad Dhani ya. Karena lagu Sempurna itu gitarisnya saya betul pas dengar lagu Sempurna, saya ingat betul bahwa intro melodinya itu adalah melodi Dust in the Wind dari Kansas. Saya bilang, kayak lagunya Dust in the Wind nilai dari Kansas. Tapi saya yakin kalau itu Ahmad Dhani dia mengerti, paham bagaimana melodi itu juga menjadi hal yang, karena dia jadi hal yang utama. Jadi konotasinya itu Dust in the Wind, lalu tapi lagunya ada di lagu Sempurna. Jadi hal seperti itu. Ya. Mudah-mudahan. Kalau saya dulu waktu muda, mungkin nama Om Indro juga ya, kalau udah The Beatles, Bee Gees itu pasti identik dengan Barata Band. Kalau Genesis identik dengan Cockpit. Jadi kayak gitu-gitu. Nah ini yang kalau dulu mungkin orang masih cuek-cuek sama hak cipta lisensi gitu kan. Tapi kalau sekarang kan nanti jangan sampai lawyernya datang ngomong ini, melakukan ini ya. Jadi sekarang ya tertib aja. Kami juga sedang membuat online hal seperti ini. Jadi udah lisensiin aja, lisensi benar-benar nanti soal besaran lisensinya itu nanti para pihak aja, bisnis to bisnis aja. Cuma daftarin lisensi ke sini biar nanti kalau ada hal-hal yang penting kayak gini kita akan bilang enggak kok mereka sudah berlisensi kok begitu. Begitu Irma. Siap, Pak Dirjen. Terima kasih atas pencerahannya. Mungkin sekali lagi tidak hanya cukup sekedar kelunuan saja ya Pak ya. Ada potensi bisnis atau potensi ekonomi yang harus kita angkat di sini ya, biar semuanya bisa merasakan manfaatnya ya Pak ya. Oleh karena itu perlunya lisensi tadi ya Pak. Mungkin kita bisa merekomendasikan ke teman-teman Warkopi untuk bisa memberi lisensi dari Warkop DKI, begitu ya Pak mungkin, supaya sama-sama punya keuntungan. Minta lisensi dari Warkop, ya. Itu juga seneng. Saya yakin Om Indro seneng karena Om Indro orang baik kok. Ya, siap. Harley-nya banyak, pasti dia baik. Baik, Pak Dirjen, setelah tadi apa yang Pak Dirjen sampaikan, mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab Pak ya. Mungkin akan lebih mengalir kalau kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan media yang sudah hadir di sini. Saya absen dulu satu-satu Pak, mungkin dari tribunnews.com yang sudah datang hadir secara virtual. Kemudian dari kapanlagi.com, kompas.com, insert live, CNN, detik.com, asumsi.co, selebritas trans 7, antara.com, CNBC, Starpo ID, FIFA.co.id, dari Kumparan juga hadir. Ada Satu Nusantara News, dari Chat News, Badar TV, Jawapos.com, Okezone, Suara.com, Valid News, Solo Post, Mediatari,
VOD ID, kapan lagi, dream.co.id, sinarpaginews.com, Paradigma, RRI, Valid News, dan di Jakarta Post. Baik rekan-rekan media, boleh membuka kameranya biar kita bisa melihat wajah-wajah dari teman-teman media. Silahkan jika ingin ada yang disampaikan, ditanyakan ke Pak Dirjen terkait dengan polemik yang sekarang terjadi antara Warkop DKI dan Warkopi. Kami tunggu pertanyaannya. Silahkan untuk raise hand. Kemudian jika ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat juga boleh. Silakan. Rekan media, mungkin saya panggil satu-satu ya Pak ya. Dari Kompas Media Pak, Mas Ilham. Oke, kita dari dulu, apakah sudah ada yang mengajukan pertanyaan? Baik. Untuk sementara mungkin kita menjawab pertanyaan yang dari YouTube dulu ya Pak. Ya, YouTube. Bentar. Pak Dirjen, Ya. apa sebenarnya objek yang harus dimintakan izin Warkopi kepada Om Indro Warkop? Ini berasal dari Agustinus. Nah, objek yang dimintakan ya lisensi, kan artinya di situ warkop, warkop kan kalau hak cipta itu kan kelihatan ya, ada movie kan, ada lagu-lagu. Jadi kan penggunaan nama Kasino, Dono, Indro kan harus minta izin, kan itu kan nama orang, itu kan artinya di sini. Jadi sebenarnya yang saya katakan tadi sederhana, minta izin ya, kalau ada unsur komersialnya ya nanti diskusi gimana gitu kan. Kalau misalnya karena yang masih hidup Indro ya dan beberapa mungkin yang lain ahli warisnya ya, kalau memang nggak ada urusan dengan komersialisasi ya udah selesai, izin. Tapi untuk lebih mempermudah, makanya saya katakan pertama izinnya harus tertulis supaya kelihatan, kan jangan telepon gitu kan. Kalau telepon nanti kan soal pembuktian ya kan. Ya kalau WA mungkin awalnya cukup ya. Kedua, yang namanya lisensi itu daftarin ke kita gitu. Kan udah online daftar lisensi, gitu kan, udah daftarin aja ke kita udah. Jadi kalau ada hal seperti ini nanti bisa kita lihat. Gitu. Mungkin ini belum ada yang masuk Pak Dirjen. Mungkin menanggapi dengan pernyataan tadi Pak, bahwa sebenarnya kalau kemarin sih isunya Pak yang beredar di media ini ada dua sebenarnya. Bahwa Warkopi ini memparodikan karakter yang ada di Warkop DKI. Nah sebenarnya Pak, apakah ini masuknya ke kategori parodi atau memang sebenarnya ini hanya kebutuhan untuk menghibur saja, atau dalam tanda kutip banyak juga yang bertanya ini tuh pendomplengan begitu Pak? Karena sebenarnya kalau parodi itu kan ada ketentuannya untuk sebenarnya sah-sah saja orang untuk meniru gaya atau karakter dari tokoh yang lain. Bagaimana Pak tanggapannya? Ya, parodi kan memang dikenal dalam dunia hiburan. Kalau saya dunia hiburan ya udah yang paling top sampai hari ini Amerika Serikat lah. Kedua mungkin Cina juga sekarang sistem hiburannya cukup baik lah. Jadi kalau parodi itu ya kan dia menggambarkan seseorang, menggambarkan kelompok, menggambarkan peristiwa ya, secara sinistik tapi dengan gaya-gaya yang lucu seperti itu. Jadi balik lagi ya izin aja. Cukup izin ya Pak ya sebenarnya Pak. Baik, izin. Ada pertanyaan yang disampaikan oleh kumparan dari Mbak Giovanni. Ini sebenarnya pertanyaan seluruh media sepertinya. Apakah Warkopi dalam hal ini sudah melakukan pelanggaran? Nah, sebenarnya ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman media mungkin Pak. Dengan Dono Kasino Indro, sebenarnya saya bilang ya, saya cuma ingin mengedukasi teman-teman semuanya. Itu kalau pelanggaran hak cipta lah. Dono Kasino Indro pelanggaran hak cipta, karena itu kan adanya. Kedua Warkop. Kedua, dan bisa juga nanti dibuktikan bahwa
kalau nonton warkopi orang selalu berasumsi itu adalah warkop yang lama, itu kan udah clear intinya ya. Tapi buat saya ya kalau kan cerita pelanggaran nanti pidana kita ini kan ya di haki, kenapa kita letakkan penegakan haki itu di belakang, tujuannya mengedukasi masyarakat gitu kan, supaya nanti ya udah ya minta maaf sama Om Indro, lalu bikin kontrak lisensi, selesai. Jadi unsur pidananya nggak usah naik gitu. Kami juga seneng jadinya, mulai. Tapi juga kami nanti minta sama Parvi, sama yang lain, kayak gini-gini harus juga jadi perhatian. Gitu. Baik. Selanjutnya Pak, pertanyaan dari suara.com dari Mbak Yuliani. Belum lama manajemen Warkopi akhirnya take down dan menghapus video parodi mirip Warkop di YouTube. Apakah masalahnya sudah selesai dengan demikian, Pak? Ya, kalau soal masalah yang sudah selesai kan kalau orang melakukan pelanggaran, biasanya kalau pidana ya dia bisa jadi belum selesai karena sudah melakukan pelanggaran. Tapi sekali lagi ya, yang kami harapkan adalah dua-duanya terima kasih itu buat manajemen Warkopi, karena artinya dia sadar betul akan ada sesuatu yang salah. Yang salah secara prinsip adalah belum mendapatkan izin lisensi dari Warkop DKI, terutama Om Indro gitu kan. Jadi di take down. Kalau sudah izin segala macam dan lain sebagainya, kan kalau di YouTube kita tahu ada AdSense, pasti dapat duit. Nah, di situ yang saya bilang, kalau udah dapat duit ya harus ada sisi komersilnya harus ngomong sama Om Indro gimana gitu kan. Nanti kalau udah selesai sisi komersilnya, Om Indro bilang ya udahlah pokoknya entah dibebaskan, entah juga kalau cuma dapatnya 10 juta ya udahlah ambil, itu kan menarik. Tapi kan mungkin kalau udah dapat 1 miliar, wah atau Om Indro ya bagi-bagi dong gitu. Kan memang unsur sifat manusia seperti itu. Jadi kalau udah selesai itu kan udah ini lagi di upload lagi, udah enak, malah lebih enak lagi. Om Indro hari ini dapat 100 juta nih gitu. Udah berapa persen gitu, kayak gitu-gitu aja. Intinya ini nggak jauh-jauh dari soal hasil ekonominya ya Pak ya. Karena nggak jauh dari soal uang di sini. Karena hak itu memang soal ekonomi. Ya kan, saya kan selalu bilang sama, kalau kita cerita haki adalah kita cerita economic value gitu. Kalau nggak ada economic value-nya itu budaya biasa. Iya. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Vio Tribun News. Sebentar. Pertanyaannya adalah maaf Pak. Saya baca dulu dari Tribun News. Bertanya, Warkopi nanti akan memakai nama mereka sendiri dan sudah tidak lagi membawa embel-embel Warkop DKI. Lalu, jika dikomersilkan, apakah mereka termasuk pelanggaran? Bahkan sebelumnya mereka terkenal karena membawa embel-embel Warkop DKI. Jadi, karena mereka sudah terkenal dulu nih Pak, karena bawa nama Warkop DKI. Ini gimana Pak? Kalau mau ganti itu ya udah kan nggak apa-apa ya. Artinya nggak bisa dikatakan mereka sudah terkenal lalu kalau sekarang terkenal misalnya pakai merek Jibrul Badu gitu kan, ya udah dia punya merek identitas sendiri, ya nggak bisa dikatakan kan karena terkenal karena ini lalu dia terkenal menjadi terkenal karena harus bayar, bukan begitu. Jadi kalau dia punya ini sendiri ya sudah silakan, bagus, hari itu kreativitas. Bisa lanjut ya Pak ya berarti ya Pak. Baik, dari Uki Pak. Apakah Kemenkumham akan menjadi penjembatan pertemuan antara lembaga Warkop DKI dan Warkopi? Nah, tadi sudah sempat kita bicarakan ya Pak sebentar ya Pak. Itu bagaimana Pak tanggapannya? Ingin menjembatani, ya nanti kita undang Om Indro, kita undang Warkopi, oke, udah, nggak usah saling tuntut-tuntut, damai, selesai, jalan, udah. Karena yang namanya lisensi juga harus mutual kan, yang ini dapat benefit dan profit, ini juga dapat benefit dan profit. Sama-sama diuntungkan ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimana Pak prosedur semestinya
orang atau grup yang ingin membuat sebuah parodi atau sitkom yang memang ada unsur kekayaan intelektualnya. Mungkin ini juga perlu kita edukasi, Pak. Jadi ya kalau ingin parodi yang seperti yang sekarang Warkop ya tulis surat, entah WA ya, kalau dianggap bukti elektronik cukup ya WA ya, misalnya ke manajemen Om Indro. Karena kemarin saya nggak tahu nih, misalnya saya nggak tahu mereka itu minta izin ke anaknya, saya juga nggak tahu anaknya Om Indro apa anaknya Kasino atau anaknya Dono gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kalau izin itu sudah diizinkan, ternyata misalnya anaknya Kasino izin, tapi sebenarnya mereka sudah punya kesepakatan bahwa untuk Warkop DKI ini 3 orang yang harus memutuskan misalnya, atau cukup 1 orang kan kayak gitu. Jadi apakah ada sifat kolegialnya segala macam ya itu. Nah untuk yang grup-grup baru nggak apa-apa ya, tinggal minta izin udah. Lalu kalau ini yang paling penting yang saya bilang, daftarkan izin karena ada lisensi, itu lisensinya daftar ke KAI online, selesai. Ya ada efek. Jadi kenapa ditanya, kok mesti daftar ke KAI, Pak Dirjen? Ya karena di undang-undang kita, efek lisensi itu kepada pihak ketiga baru bisa didapatkan kalau didaftarkan. Baik. Selanjutnya Pak Dirjen dari selebritas.com, Batara. Pak Dirjen, sebelumnya ada warkopi banyak ditemukan orang-orang, sebelum adanya warkopi, banyak ditemukan orang-orang yang mirip artis seperti mirip Raffi Ahmad dan Nika Ardila dan tidak menjadi masalah seperti ini. Yang membedakan warkopi dengan teman-teman yang mirip artis lainnya itu menurut Bapak apa? Ya, kalau mereka misalnya mereka yang mirip ya, kalau wajah itu nggak masalah kan, mereka mirip kan, masa mesti dioperasi Karena sudah dari Tuhan ya Pak ya pembeliannya. Jadi kalau mereka mirip, bahkan kemarin saya lihat ada viral ibu-ibu mirip Pak Presiden gitu kan, buat saya kan ini. Namun sepanjang bahwa mereka itu tidak merepresentasikan, saat pertama bikin film, bikin short movie segala macam yang seolah-olah nanti seperti itu ya, harusnya ada izin kayak gitu-gitu. Kan itu intinya di situ semuanya. Kalau dulu sih terserah kan, dulu orang belum kenal haki, sekarang bisa dituntut, wah lo jangan bisa dibilang gini, wah karakter saya nggak kayak gitu, situ membuat bad karakter sama saya, wah jadi masalah. Gitu. Jadi melek hakinya ini sekarang udah mulai tumbuh di masyarakat, maka harus prudent, harus hati-hati lah, itu aja. Karena masyarakat sekarang sudah mulai kritis ya Pak terhadap hal ini. Iya. Misalnya orang mirip Freddy Haris gitu kan, mirip Freddy Haris gitu. Terus kalau Freddy Haris tapi diinin kurus gitu, di Janaki kurus banget. Saya bilang, gua nggak itu tuh, gitu. Kayak gitulah. Tapi kan kalau pejabat kan memang biasanya kalau pejabat biasanya dimirip-miripin ya udahlah gitu kan. Cuma kan kalau artis biasanya mereka bisa komplain, dan rata-rata memang komplain. Gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kavi1nusantara.com.news. Pak Dirjen, sejauh manakah sebuah haki dikatakan dilanggar? Adakah langkah preventif dan edukasi dari Dirjen KAI sendiri mengenai hak kekayaan intelektual? Kalau haki kan ada paten, merek, cipta, desain tata letak industri ini, jadi ada hak privat, jadi haki yang cerita tentang privat, haki tentang industri. Kalau industri, merek, paten, desain tata letak, sirkuit terbang, semuanya itu wajib daftar. Jadi ketika didaftarkan, maka dia punya efek. Kalau nggak didaftarkan, dia nggak punya efek. Makanya saya kemarin ada merek, kita udah kenal lah merek X itu. Cuma karena lagi ada sengketa, saya nggak mau sebutkan. Tapi saya bilang, udah daftar belum? Tapi mereknya kita udah kenal semua. Belum Pak, lah saya bilang kalau belum ya susah. Saya bilang, Anda sendiri nggak mau melindungi diri Anda. Jadi ketika ada persoalan ya daftar dulu, saya bilang. Padahal omsetnya udah besar, udah cukup besar. Menurut saya sih untuk sekelas itu cukup besar. Saya bilang kenapa nggak daftarin, gitu kan? Karena ada yang mirip gitu kan. Kalau biasanya kalau yang bisnis biasanya saya damain dulu. Tapi ini orang lain ternyata. Saya bilang situ nggak mau daftar. Nah kalau di hak cipta ini menarik. Best practice seluruh dunia hak cipta nggak perlu didaftarkan.
tapi lisensi tetap wajib didaftarkan, namanya lisensi wajib. Namun sekali lagi, kalau nggak makanya kami mengubah nih sekarang, rezim hak cipta tidak didaftarkan tapi dicatatkan. Indonesia satu-satunya yang punya rezim mencatatkan hak cipta. Karena apa? Karena persoalan pembuktian. Lagunya saya lupa tuh, yang orang Makassar sama orang Surabaya, lagu pokoknya yang pakai gitar saya lupa. Waktu itu akhirnya pembuktiannya sampai kapan lagu ini dinyanyikan, ada videonya enggak, kapan kertasnya akhirnya uji di Bareskin segala macam gitu kan. Tinggal kenangan. Nah, lagu Tinggal Kenangan itu Gebi. Itu pembuktiannya itu di pengadilan menjadi sangat panjang. Nah, atas dasar itu kita bilang, oh kalau gitu catetin deh biar nanti pembuktiannya lebih enak. Jadi kalau hak cipta memang nggak perlu. Jadi orang nyanyi aja di muka publik ya udah, dia udah mencipta, tulis buku udah mencipta. Tapi nanti kalau ada buku lain, pengujiannya di Dirjen KI itu nanti siapa yang duluan. Nah, itu biasanya ribetnya kalau nggak dicatatkan itu. Dan teman-teman bilang, wah kok Indonesia aja? Tunggu dulu. Indonesia sekarang ditiru sama negara lain. Mereka mau memasukkan hak cipta itu ke kesepakatan. Artinya Indonesia, kita ini punya sebuah sistem yang akan ditiru oleh banyak pihak. Karena mereka juga punya kesulitan yang sama. Gitu kan. Itu, Mak. Belum itu, Mak. Nah. Baik, Pak Dirjen, kita lanjut ke pertanyaan dari CNN, dari Mbak Media Febriani. Izin bertanya, kapan sebenarnya Warkop DKI mendaftarkan merek mereka sebagai kekayaan intelektual? Udah lama tapi mana sih? 2000 berapa tuh, Mbak? 2004, Pak. 2004. Di kelas 41. Betul. 2004, Mbak. Rima bisa jawab tuh. Mungkin dilihat karena saya ininya. Kalau izin saya bantu menjawab Bapak, untuk merek Warkop DKI ini memang telah didaftarkan Lembaga Warung Kopi Dono Kasino Indro, nama mereknya telah didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2004 di kelas 41. Kemudian ada 4 jenis kelas barang 41, kelas barang 16, 35 dan 43, dan masing-masing punya jenis yang berbeda-beda. Kalau bilang kelas barang, ntar kan orang bingung. Oh iya. Misalnya jasa hiburan, latihan, penyewaan olahraga, lalu barang cetakan, itu kan, galeri, showroom, kafe, catering, restoran. Jadi kalau ada orang mau bikin restoran warkop, ya ini Dono Kasino Indro itu udah punya mereknya. Jadi yang lain harusnya nggak bisa gitu. Baik. Kelas barang dia pada bingung, Mak. Baik. Nanti kami akan membuatkan di press release juga, nanti akan ada teman-teman rekan media terkait dengan merek dari Warkop DKI. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi, Pak. Ya. Kita coba menjawab yang masuk melalui YouTube, channel YouTube DJKI, dari Naomi Sinambela. Bagaimana cara pengecekan pemilik merek dari luar di Indonesia ke Dirjen KI untuk kerja sama lisensi? Oh, itu masuk aja ke DJKI, namanya kita punya PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, itu merek-merek yang sudah terdaftar dan sedang diproses, gitu kan. Nah, itu kelihatan kok, lagi diproses, apa sudah didaftarkan, atau sudah misalnya penolakan, nah itu. Jadi, nah ini dia nih. Pangkalan kita, Warkop DKI langsung keluar tuh, Warkop DKI Reborn, segala macam, dan sebagainya. Udah langsung keluar tuh. Nah, kita udah ini, kita istilahnya udah open for public, udah lama. Tapi masyarakat kan banyak nggak tahu pangkalan data ini. Biasanya mereka yang tahu seperti ini konsultan KI-nya. Gitu. KI. Ya. Sebagai informasi buat Bapak Ibu yang ingin mengunjungi aplikasi PDKI ini, bisa masuk ke website DJKI di www.dgip.go.id. Coba Mak tadi Warkop tuh siapa yang ini? Warkop DKI, lihat mereknya gitu. Operator tolong ditayangkan kembali untuk PDKI.
Ya, kelihatan kita biar masyarakat juga tahu ini loh, kita sih udah lama transparan ya dengan sistem yang transparan. Warkop DKI itu bukan DKI, itu Warkop DKI. Lembaga. Mungkin dimasukin lembaga warung kopi Dono Kasino Indro mereknya. Nah, ini paling atas. Nah, ke atas bisa Kak, ini lagi terus nih lihat tanggal Di Zoom. pengumumannya 2021 2004 sampai berakhir tanggal 2024. 2024. Ini dia Om Dono dan ininya jangan lupa nanti 2024 ini ada beberapa orang yang suka lupa. Mereka menganggap mereknya itu wah seumur hidup, enggak. Kalau 2021 Januari 2024 nggak didaftarkan, orang boleh pakai nanti ya 6 bulan istilahnya grace period. Kalau nggak ini juga ya sudah. Nanti biasanya jadi ini ada beberapa ini nih merek-merek luar yang pada akhirnya nggak diperpanjang, tapi ketika digunakan oleh orang lain baru ribut. Saya bilang waduh, harus hati-hati. Ini kan lembaga dia di bawahnya, itu kan hiburan ini segala macam. Jadi ini bapak-bapak bisa lihat. Sebenarnya kalau di luar negeri melihat ini bayar, tapi kami mau ngedukasi masyarakat. Jadi kalau ke Singapura ini mau lihat cuma depannya doang, yang atasnya lagi. Mau lihat keluarga negaranya. Kalau di luar negeri cuma dilihat klik Warkop DKI, dia bilang udah register atau di statusnya aja dibilang status terdaftar ini Warkop DKI, udah. Kalau di luar negeri IDM-nya sekian, tanggal sekian, tapi detail informasinya ini bayar kalau di luar negeri. Kalau di kita enggak, ya lihat aja. Ya kenapa kita belum tarik bayaran? Karena kita mau mengedukasi masyarakat. Nih lo lihat. Tapi ke depan pasti nanti bayar karena dia data. Ya. Bawahnya sekarang masih free ya Pak ya? Masih free. Baik. Pak Dirjen, sebelum kita nanti akan coba melempar pertanyaan kepada Bapak Ibu yang hadir lewat Zoom, saya izin membacakan mungkin 2 pertanyaan lagi dari YouTube, yang masuk ke YouTube. Dari Niko Mijin, bertanya di luar Warkopi, tema Warkopi, Pak Dirjen, mohon izin. Theme song film Warkop ada kemiripan dengan theme song Pink Panther karya Henry Mancini. Wah, ini isu baru lagi nih Pak. Apakah hal tersebut termasuk melanggar tentang hak cipta? Ya, saya bilang. Itu ya saya bilang kalau itu sebenarnya yang saya tadi contohnya adalah sempurna kayak Das in the Wind-nya Kansas. Jam songnya kan sini masuk ini yang pendukung Warkopi nih. Jadi menurut lucu pendukung Warkopi dia mencoba bilang nih Warkop ini lihat ada film-film cuplikannya itu ada demsongnya itu menggunakan demsong biasanya ini ya itu harusnya izin gitu kan. Tapi nanti kan biasanya kalau dia sudah bayar lisensi ke LMKN ya sudah, artinya dia sudah berlisensi berizin. Cuma saya nggak tahu Om Indro itu membayar lisensi nggak ke LMKN. Saya nggak tahu juga produsernya. Cuma kalau produser film itu dia juga harus melakukan licensing kepada demsong itu. Biasanya bisa kolektif atau biasanya point to point. Mungkin gitu kan. Itu kan memang Pink Panther karena kita berasosiasi itu Pink Panther. betul sekali. Pak, kalau bicara terkait dengan izin tadi Pak, saya teringat dengan beberapa pertanyaan dari beberapa musisi yang memang mengcover lagu-lagu dari artis terkenal. Mereka sendiri sebenarnya bingung ketika mereka mau mengcover, mereka mau minta izin dan mereka nggak tahu caranya minta izin seperti apa. Kalaupun ada yang sudah minta izin misalnya lewat DM, IG dan lain-lain, tapi ternyata tidak direspon, namun mereka tetap melakukan cover lagu tersebut atau tetap jalan produksinya seperti apa Pak? Ya, jadi yang bisa mengcover itu lalu dia akan bayar lisensi belakangan. Ini yang menarik karena Undang-Undang Cipta itu hanya diperbolehkan untuk lembaga penyiarnya. Di TV, di FTV ada acara nyanyi lalu sudah itu dia bayar itu
karena memang itu di cover oleh Undang-Undang Cipta. Tapi kalau kita yang orang per orang harus hati-hati. Karena kalau tanpa izin, walaupun udah WA, dia nggak jawab, dia memang belum dapat izin. Nah, itu harus hati-hati. Karena nanti jangan sampai mau ngetop, mau dapat duit, pada akhirnya harus bayar denda, bayar sanksi, ya lama. Jadi mau ngetop, istilahnya mau menjadi the star, akhirnya menjadi kuburan. Nah, jangan gitu. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir dari YouTube, Pak. Dari BPHN TV Official. Warkopi secara branding dan visual sudah melekat dengan Warkop DKI. Apakah itu bisa disebut dengan plagiarisme dan melanggar hak cipta? Seperti tadi sudah dijawab ya, Pak. Ya, intinya gini. Ya, kalau persoalan plagiarisme kan memang awalnya kan dari buku ya. Dari buku, gitu, plagiarisme. Kalau pelanggaran hak cipta tadi sudah saya jawab ya. Karena belum ada izin, ya memang harusnya dikatakan pelanggaran. Tapi jangan masuk ke sana dulu, bicara sama Om Indro, insya Allah selesai. Baik. Baik, Pak Dirjen, karena waktu yang sudah mendekat ke pukul 12, mungkin kesempatan terakhir saya berikan kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang ingin bertanya secara langsung kepada Bapak Dirjen, boleh dari mana saja. Karena yang hadir di Zoom hanya teman-teman media, Bapak. Hadir juga rekan-rekan dari kantor wilayah, dari KSKI-nya. Terima kasih, Irma. Ya. Sambil dengerin siapa yang mau tanya. Silakan, Bapak Ibu yang ingin bertanya, yang ingin mumpung Pak Dirjen di sini mendengarkan kita semua. Silakan yang ingin bertanya untuk raise hand. Ada yang ingin bertanya? Statement kan. Baik. Closing statement mungkin ya Pak ya. Sebelum kita akhiri, mungkin closing statement dari Pak Dirjen, kami persilakan Pak. Ini menarik ya. Di zaman pemerintahan Presiden Jokowi gitu kan, artis mendapatkan nama yang bagus. Orang boleh cerita tentang yang namanya siapa dari slang yang jadi komisaris Abdi Slang jadi komisaris PT Telkom. Orang boleh lah, wah Abdi apa ngerti, tapi intinya satu, saya setuju dengan statementnya si Ahmad Dhani ya, bahwa di zaman pemerintahan Jokowi artis mendapatkan tempat yang cukup baik, cukup layak ya, nggak main-main loh komisaris ya. Artinya di situ mungkin ya Abdi sebagai apresiasi musisi, apresiasi segala macam gitu kan. Dan itu buat saya itu adalah sesuatu yang baru pertama kali saya dengar. Artinya kesempatan di zaman pemerintahan ini adalah kesempatan bahwa haki menjadi penting. Artis, ayo kita sama-sama ya berkarya dan sama-sama juga melindungi kekayaan intelektual kita. Jadi yang kesempatan kita, makanya melek hakim menjadi penting karena presiden sudah menunjukkan. Waktu itu juga salah satu partai, Bu Mega, mengundang seluruh kadernya untuk ngerti haki. Yang dilindungi sama Bu Mega waktu itu harapannya adalah satu, melindungi indikasi geografis dan pengetahuan tradisional. Buat saya itu sangat inilah sangat apresiatif lah gitu kan. Jadi pada akhirnya kader partainya suruh melindungi. Kita ini banyak tahu Sumedang, ubi celembu, segala macam, pada akhirnya semuanya berlomba-lomba. Nah ini yang buat saya kesempatan kita sekarang, karena haki adalah memiliki nilai ekonomi. Dan saya terima kasih tuh sama Pak Presiden yang sudah mengangkat seorang artis menjadi komisaris. Buat saya bukan cerita tentang dia ahli atau tidaknya, tapi Presiden sudah menghargai posisi seorang seniman merupakan sebuah profesi. Baik, Pak Dirjen, terima kasih banyak atas pencerahannya kepada kita semua, kepada rekan-rekan media, serta teman-teman dari kantor wilayah yang sudah hadir pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir dari kami, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi bisa membawakan pencerahan kepada teman-teman media untuk dapat menulis atau meneruskan informasi ini kepada masyarakat,
melalui tulisan-tulisannya. Dan sekali lagi kami tunggu artikel menariknya, tulisan-tulisan menariknya yang tentu saja bisa membawa atau memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih Pak Dirjen atas kehadirannya. Saya akhiri acara kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya semuanya atas waktunya.